Orang pede itu karena terbiasa. Tapi banyak orang yang bilang kalau pede adalah bakat alami. Padahal kalian bisa loh melatih kepedean kayak nyetir mobil. Di video ini, aku bakal kasih tips cara melatih kepedean yang banyak orang nggak tahu. Cara ini udah dipakai sama aku, mahasiswa kedokteran yang dulunya punya low self-esteem, tapi akhirnya berhasil untuk menjadi duta kampus dan bahkan berdialog dengan menteri. Setelah menonton video ini, tak jamin deh, kalian akan punya walkthrough yang jelas untuk mentransformasikan diri kalian. Yang pertama, framework. Pernah nggak kalian lagi meeting, terus tiba-tiba ditanyain, Gimana caranya kamu bisa menambah pemasukan? terus kalian kayak, mungkin nyari sponsor kali ya. Terus tiba-tiba ada yang angkat tangan dan jawab kayak gini. Menurut saya, kita bisa nambah pemasukan dengan nyari sponsor. Karena nyari sponsor itu tergolong cepat untuk mendapatkan suntikan dana lebih di waktu kita yang sempit. Contohnya, kita bisa kerjasama ulang nih dengan sponsor-sponsor kita yang pernah berkolaborasi dengan kita. Atau kita bisa mencari company dengan value yang sama kayak kita. So, dari kacamataku, cara terideal sekarang adalah dengan mencari sponsor. Kalian pasti mikir kayak, wah gila nih orang, pinter banget ya. Padahal, poin dia sebenarnya sama loh, kayak contoh pertamaku, yaitu nyari sponsor. Same, but different. Tapi, dia bisa mengartikulasikan poin dia dengan baik karena pakai framework, yaitu PREP. P adalah point, R adalah reason, E adalah example, dan P adalah point. Atau yang biasanya aku pakai adalah what, why, how, dan what. P atau what adalah poin yang kita mau utarakan, reason atau why adalah alasan dibalik poin kita, how atau example adalah cara untuk melakukan poin itu atau contoh konkret yang mendukung poin kita. Dan yang terakhir adalah point atau what lagi untuk menegaskan ulang poin kita. Dengan contoh yang pertama, orang jadi nggak ngerti apa poin kalian karena kalian hanya blurting words sehingga orang nggak bisa dapat intisarinya apa. Tapi dengan framework tadi, orang jadi ngeh. Oh, poin dia adalah nyari sponsor. Karena dengan nyari sponsor, kita bisa mendapatkan suntikan dana lebih di waktu yang singkat. Contohnya adalah dengan berkolaborasi dengan sponsor-sponsor yang dulu kita pernah kerjasama bareng. Sehingga nyari sponsor adalah cara yang paling baik untuk sekarang. Dengan menggunakan framework, poin kalian akan tersampaikan dengan jelas. Sehingga kalian pede nih dengan apa yang kalian omongin. Kita contohin lagi ya, sekarang tentang transportasi. Menurutku, Indonesia masih belum perlu kereta cepat. Karena masih banyak transportasi basic yang belum maksimal perkembangannya. Contohnya, kereta api saja masih belum fully connected. Oleh karena itu, tidak ada dampak keberlangsungannya apabila Indonesia fokus ke kereta cepat. Udah notice patternnya? Yang kedua, nyaman dengan diri kalian sendiri. Sadar nggak? Kalau orang pede adalah orang yang nggak insecurean atau mereka yang sudah berdamai dengan diri mereka sendiri. Karena dengan berdamai, mereka jadi punya pandangan positif terhadap diri mereka. Cara yang biasanya aku lakuin ya, adalah dengan pergi ke kaca, terus aku pandangin diriku, dan kasih afirmasi-afirmasi positif. Contohnya kayak gini. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku pede, aku pede, aku pede. Cara kedua adalah dengan membiasakan memandang foto kalian yang kalian merasa jelek di situ. What? Aneh nggak sih? Tapi bikin aku pede loh. Karena aku sudah terdesensitisasi dengan foto yang aku merasa jelek. Dan kalau kalian sudah terbiasa dengan foto terjelek kalian, penampilan kalian sekarang akan relatif lebih menarik. Dan kalau udah terbiasa, foto terjelek kalian tidak akan mengganggu kalian lagi. Kayak, ya udah nggak apa-apa, it's just part of me. Yang ketiga, ad-lib. Basically ya, ad-lib adalah ngomong sendiri di depan cermin dalam 1 menit tanpa jeda. Jadi kalian harus maksa untuk mempertahankan flow ngomong kalian. Dengan kalian membiasakan maksain untuk keluarin kata-kata, kalian jadi terbiasa untuk tidak atau bahkan diem. Dan ini penting banget, karena kalau kalian banyak nya, kalian akan terdengar nggak siap. Dan kalian sendiri secara subconsciously akan merasa nggak siap, sehingga kepedean kalian akan tergerus. Kalau aku ya, biasanya milih satu topik yang mau aku adlibin, bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus aku duduk di depan cermin, timer diriku, dan mulai voice record. Pas aku start, aku adlib sambil natap cermin dan mainin gesture tanganku. Setelah selesai adlib, aku bakal dengerin ulang rekordannya dan evaluasi di titik mana aku bisa improve dan aku bakal latih sampai beberapa kali. Sekian video kali ini. Kalau menurut kalian, apakah AI menguntungkan atau merugikan manusia? Jawab di kolom komentar ya guys dengan framework PREP.